Dan perkataan Melayu itu sendiri yang kita gunakan pada hari ini, sebenarnya nama Melayu ni bukan nama negeri kita. Nama Melayu ni nama sebuah negeri ataupun sebuah kawasan dan satu kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Gabut Official, The Gabut Official. Kumaha wartosna daramang. Piye kabare Mas? Apik ta? Ya apa kabare Cak? Apik ta? Kanggen kabare? Apa runganan nu apa kira bagi apa kabar? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan video ini, yang baru pertama kali menonton Tutur Gabut Official. Jangan lupa nanti setelah nonton videonya subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar ketika Tutur Gabut Official, The Gabut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Anda selama ini support Tutur Gabut, ya tetap support Tutur Gabut agar The Gabut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Baik kawan, sudah kita lihat sedikit cuplikannya tentang Melayu Mahawangsa, cerita-cerita tentang Melayu kawan. Ini di situ nanti kita akan menyimak sebuah video diceritakan betapa besarnya Melayu Mahawangsa, kemudian asal-usul kata Melayu itu dari mana dan bagaimana kelanjutan dari ceritanya. Kita simak dulu videonya, baru nanti kita reaksi lagi. Jangan kemana-mana. Akan kepada 3 faktor, iaitu yang pertama adalah dari segi faktor geografinya, kemudian dari segi faktor bahasanya, dan yang ketiga dari segi faktor budayanya. Kerana perlu difahami ya Tuan Pangeran Ifan, bahawa alam Melayu yang dimaksudkan bukanlah Melayu yang kita tahu di negara kita hari ini, tapi alam Melayu merupakan satu kawasan persempadanan yang besar yang mana ada berbagai kerajaan di dalamnya, seperti mana yang kita tunjukkan tadi. Kita pergi kepada definisi yang pertama oleh Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Hassan Suhaimi, yang menyatakan alam Melayu meliputi kawasan Madagaskar ke Tanah Melayu, Papua New Guinea, Australia, New Zealand, Kepulauan Pasifik hingga ke Taiwan. Alam Melayu tu daripada Tanah Melayu sampai ke Taiwan. Itu menurut Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik. Kalau kita tengok pada peta ni, nampak dia punya keluasan kawasan tu daripada sini sampai sini. Ada bangsa yang diberi nama kerana nama tempat. Nama tempat. Awak orang mana Orang Johor. Kan, bangsa Johor. Kan? Sebab negeri Johor. Orang mana orang Kelantan? Sebab negeri Kelantan. Lebih spesifik lagi, orang mana? Orang Gomusang. Mana daripada Gomusang. Kan? Kalau kita tanya orang daripada mana-mana tu, oh saya orang Aceh contohnya kan, daripada Aceh, nama tempat. Kan? Jadi itu bagaimana bangsa-bangsa mendapat nama dia. Okey? Spesifik kepada bangsa Melayu, mana Melayu dapat nama dia? Ada perbahasan-perbahasan, di antara yang masyhur kerana kita hidup di banjaran gunung-gunung Himalaya. Kan? Itu jadi daripada Melayu. Kan? Tuan-tuan tambahkan study nanti, ada beberapa pandangan lah. Antara yang masyhur adalah daripada banjaran tinggi Himalaya tu, daripada Malaya jadilah orang Melayu. Orang yang panggil kita tau. Bukan kita cakap saya orang Melayu ya. Orang panggil kita. Akhirnya jadi satu bangsa itu. Kemudian nama gugusan ini pula ditulis sejak dulu lagi sebagai gugusan orang Melayu. Nusantara ni tuan-tuan sekalian Nusantara ni dia ada 2 tanah. Nusantara 2 tanah. Tanah Melayu dan Tanah Jawa. Okey. Tanah Melayu ni mana? Tanah Melayu ni sebenarnya besar. Tanah Melayu ni besar di Tanah Jawa. Tanah Melayu ni Sumatera tu semua tanah Melayu. Palembang, Siak, Aceh, itu semua gugusan Melayu. Semenanjung tanah Melayu sampai ke Campak dan kepulauan-kepulauan Melayu. Orang putih tulis sebagai Malay Archipelago. Malay Archipelago ni gugusan Melayu. Jadi dulu Mak Saleh datang kepada kita, nak pergi mana sampai dia tulis apa itu Malay Archipelago. Dan dia ada Jawa Archipelago. Jawa Archipelago ni mana tanah Jawa. Tanah Jawa ni bermula daripada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan kepulauan-kepulauan Jawa. Dan ada Jawa Archipelago dan Malay Archipelago. Maknanya tanah Jawa, tanah Melayu. Dan walaupun ada bangsa-bangsa, suku-suku, ini Allah sebut
syu'uban wa qabailah ni. Ada suku Minang, ada suku Aceh, ada suku Rawa, ada suku, itu suku-suku. Tapi umumnya syu'uban dia adalah bangsa Melayu. Kan? Ini maknanya bangsa Melayu. Nusantara ni maknanya ada 2 tanah. Okey. Kemudian kurun ke 13 masuk ke 14, tuan-tuan sekalian, ada antara tanah Melayu dengan tanah Jawa ni, orang Melayu dapat Islam dulu. Orang Melayu dapat Islam dulu. Orang Melayu dapat Islam dulu. Kalau ikut kerajaan lama-lama Melayu yang dapat Islam daripada zaman Abbasiyah lagi. Kerajaan Pasai, kerajaan orang lama dulu. Jadi barulah orang Jawa ni ketika tombangnya kerajaan Majapahit diganti dengan kerajaan Demak. Kerajaan Majapahit tombang digantikan kerajaan Demak. Okey. Jadi ketika kerajaan Majapahit kurun ke 13, kurun ke 14, kerajaan Majapahit menulis satu buku, satu catatan, nama catatan tu Nagara Kartagama. Tulis tuan-tuan sekalian, nanti tambahkan bacaan lagi. Nagara Kartagama. Nagara Kartagama ni menulis mengenai hubungan tanah Jawa dengan kerajaan-kerajaan Melayu. Sebab tu kita tahu kerajaan Melayu Siak, kerajaan Melayu mana-manalah, kerajaan-kerajaan Melayu yang lama dulu, Pahlawan lah, apalah, kerajaan Pahang lah, apa semua. Waktu tu kerajaan Melayu dah banyak establish. Jadi kerajaan Majapahit tulis Negara Kartagama, ini hubungan kami dengan negara-negara Melayu. Dalam abad yang pertama, seorang yang bernama Aswatanam telah menjadi Raja Medanggana dengan gelaran Sri Kripawarman atau biasanya disebut dengan nama Wanpa. Dalam sejarah Kelantan itu, nama yang terkenal disebut dalam wayang kulit itu dengan nama Wanpa. Nama gelarannya ialah Sri Kripawarman ataupun nama asalnya Aswatanam. Wanpa menakluk seluruh negara dalam Semenanjung dan memberikan nama bangsa yang mendiaminya dengan nama Jawa, dan memberikan nama tanah Semenanjung ini menurut nama bangsa itu, iaitu Jawa Dwipa ataupun Jawa Dipa, artinya kawasan Jawa ataupun tanah Jawa. Jadi pada abad yang pertama itu, Wanpa sebagai seorang pembangun kerajaan dan negara, beliau telah menakluk kawasan-kawasan yang terdapat di Semenanjung ini, kemudian menamakan Semenanjung ini dengan nama Jawa ataupun Jawa Dwipa ataupun Jawa Dipa lah. Kemudian nama ini diperlebarkan ke seluruh daratan dan kepulauan Asia Tenggara sebagai nama bangsa dan nama kawasan. Artinya selepas dia menguasai Semenanjung, Kripawarman ini menguasai seluruh kawasan kepulauan Asia Tenggara dan menamakan semua kawasan ini dengan nama Jawa Dipa. Jawa Dipa untuk Semenanjung berkekalan beberapa abad, tetapi akhirnya nama ini hanya kekal sampai sekarang untuk Pulau Jawa sahaja. Ini berdasarkan beberapa analisis yang dibuat oleh beberapa pengkaji. Adapun tentang Jawa Dipa yang disebutkan di sini, di mana perkataan Jawa Dipa yang bermula di Semenanjung kemudian dilebarkan penggunaannya pada nama tempat dan juga nama bangsa di Nusantara itu sebenarnya telah diperakukan oleh beberapa pengkaji barat seperti J.L. Muns dan juga R.C. Majumder. Berdasarkan data-data menunjukkan bahawa sebenarnya Jawa dan Sumatera itu adalah nama yang datang kemudian selepas berdiri dahulu Jawa Dipa itu dari tempat yang lain. Adapun dalam sebutan biasa, sebagaimana orang Arab sebut kita, ini bangsa Jawa, ataupun sebut Jawi. Jawi itu makna penisbahan, Arab sebut Jawi, kan? Jadi saya sebutkan ni supaya kita memahami sebenarnya perkataan Jawa itu sebenarnya tidak khusus digunakan bagi sebutan kepada orang Jawa sekarang. Itu sebutan dalam
dalam konotasi sekarang, bukan dalam konotasi yang asal. Dan perkataan Melayu itu sendiri yang kita gunakan pada hari ini, sebenarnya nama Melayu ni bukan nama negeri kita. Nama Melayu ni nama sebuah negeri ataupun sebuah kawasan dan satu kelompok bahasa yang terdapat di sekitar Sungai Musi di Palembang hari ini. Di Palembang, kawasan Sungai Musi itu kawasan Melayu, ada Sungai Melayu dan orang di situlah yang dipanggil orang Melayu dan bahasa Melayu. Kemudian bila berlaku perubahan-perubahan dan berlaku penjajahan pada abad yang ke-17 masuki abad yang ke-18, barulah bangsa yang berada di Semenanjung ini diberikan takrifan definisi baru dengan diberikan pada mereka gelaran Melayu itu. Ini nama yang baru sebenarnya. Begitulah ceritanya kawan-kawan. Dalam video tadi kita akan merangkum beberapa poin ya, beberapa poin. Poin yang pertama adalah cerita Melayu Mahawangsa di sebuah alam Melayu itu luas sekali. Ceritanya kan gitu kan, luas sekali sampai Taiwan segala, Madagaskar, terus New Zealand, itu semua alam Melayu kan, seperti itu ya. Itu poin pertamanya. Terus kemudian yang kedua, kita kaitkan dengan yang kedua, istilah Melayu itu berasal dari gugusan Himalaya, katanya kan begitu kan dari ustadznya tadi, gugusan Himalaya. Sedangkan gugusan Himalaya itu kanan kirinya tidak ada bangsa Melayu, yang ada kan Afghanistan, terus Nepal, terus India, Pakistan, kan gitu ya, seperti itu. Jadi tidak ada di situ bangsa Melayu. Kita juga tidak tahu ya ini kenapa mereka berpendapat seperti itu. Kemudian dijelaskan di Nusantara itu ada dua pulau atau kepulauan, satu gugusan Melayu, satu gugusan Jawa, Malay Archipelago dan Jawa Archipelago, kan gitu toh ya. Kita juga tidak tahu apakah itu benar atau salah, namanya juga sejarah ya. Tapi yang terakhir, sedangkan dihubungkan dengan yang terakhir, pendapat yang ketiga itu mengatakan bahwa istilah Melayu itu di akhir-akhir adanya, setelah terjadinya kolonialisme. Kalau dulunya di Semenanjung itu namanya Jawa Dwipa, iya adalah Jawa Dwipa. Sekarang pertanyaannya, yang besar tadi itu sebenarnya alam Melayu atau Jawa Dwipa? Ini tidak tahu juga ya. Kok ada Jawa Dwipa itu di Semenanjung, kemudian meluas dari seluruh Nusantara. Terus ke belakangnya Jawa itu hanya di Pulau Jawa saja. Itu mengapa? Itu kan. Seperti itu kawan. Jadi karena mereka ini gimana ya, orang-orang Semenanjung ini barangkali lagi mencari identitas, mencari sejarah mereka, jadi kebingungan sendiri. Satu orang mengatakan apa itu namanya, istilah Melayu itu dari gugusan Himalaya, kemudian alam Melayu yang lebar sekali. Tapi di lain waktu mengatakan bahwa Semenanjung itu dulu namanya Jawa Dwipa. Entah bagaimana ceritanya kok akhirnya istilah Jawa itu hanya ada di Pulau Jawa saja. Seperti itu kawan. Terus disinggung juga tentang Al-Jawa tuh, Bani Jawi, seperti itu. Ya emang kalau dari orang Eropa, dari orang Arab tuh emang daerah Nusantara itu disebutnya Bani Jawi. Itu karena kan orang-orang dari Nusantara yang belajar ke sana dulu itu rata-rata hidupnya pesek, akhirnya daerah Nusantara disebut Bani Jawi, kan seperti itu. Tapi yang jadi pertanyaan kita juga yang Jawa Dwipa tadi loh. Jadi sebenarnya itu yang besar itu Jawa Dwipa atau alam Melayu? Bisa jadi Jawa Dwipa. Bisa jadi sebenarnya dulu yang besar itu Jawa Dwipa. Majapahit menguasai segala macam itu tadi loh. Bisa jadi begitu. Terus karena kan yang ada Jawa toh.
Sedangkan Melayu menurut yang terakhir, video terakhir itu istilahnya dari Palembang, baru-baru saja istilah terakhirnya, bukan dari zaman dulu. Dan mereka jadi kebingungan sendiri ya mencari identitasnya. Ya, kita ya lihat sajalah, kita lihat saja bagaimana nanti cerita kedepannya, tentang orang Melayu di Malaysia ini. Dia itu sebenarnya siapa gitu. Itu kayak istilah Melayu itu apakah dari Himalaya, gugusan Himalaya itu, terus atau dari Palembang. Karena kan mereka orang situ kalau disebut para pendatang tidak mau kan begitu. Terus ada Jawa Dwipa tadi. Apakah Semenanjung dulunya Jawa Dwipa, terus melebar, akhirnya Jawa ikut. Nah sekarang yang Jawa kan cuma Pulau Jawa saja sebutannya. Begitu kita juga tidak tahu. Ya aneh sajalah, biarkan saja, kita melihat saja, kita reaksi gitu. Oke ya, cukup sekian reaksi dari Tutor Gabut. Ya anggap aja lucu-lucuan lah buat hiburan. Ada salah-salah kata mohon maaf. Ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutor Gabut Official, The Gabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.